Oke, thank you so much buat kalian yang sudah mengikuti video dari awal. Hingga pada kesempatan ini kita sampai kepada part yang ke-10. Saya tidak tahu seberapa banyak part-part ke depannya, tapi satu yang pasti saya akan coba berusaha menjelaskan technical analysis secara tuntas. So, stay tuned. Langsung saja kita masuk mengenai pembelajaran salah satu indikator yang cukup populer, yaitu stokastik. Saya sempat katakan di mana stokastik ini lebih worth it untuk kita gunakan daripada RSI, based on my experience ya. Karena salah satu ciri dari stokastik ini, dia menggunakan dua garis, di mana garis persen K di sini, dan juga ini ada persen D. Ya, dua garis ini ditampilkan di dalam kotak yang kita sebut sebagai isolator. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai RSI dan juga momentum. Sebenarnya ini hampir serupa dengan stokastik, di mana ketiga ini merupakan indikator momentum. Namun yang membuat stokastik lebih unik itu karena stokastik memiliki dua garis, sehingga kita lebih dimudahkan sebagai teknikalis gitu. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui ialah pengaturan indikatornya. Beberapa charting itu menggunakan default yang agak berbeda, jadi kita perlu setting ini panjang periodenya 1433. Contoh gambarannya seperti ini. Di sini 14 dan 33. Selanjutnya untuk level atas dan level bawah, kita gunakan yang 80 dan 20. Untuk level atas dan level bawah biasanya default dari sistem chartingnya sudah 80 dan 20. Selanjutnya fungsi dari indikator ini. Dari indikator ini kita mengetahui area overbought dan juga oversold. Kedua, kita juga mengetahui sinyal divergent. Dan yang ketiga, kita diberikan sinyal buy dan juga sinyal sell. Lantas bagaimana penggunaan dari indikator ini? Penggunaannya tidak jauh berbeda dengan RSI yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Sinyal bullish itu ketika garis stokastik menembus ke arah atas level 20. Sebaliknya, sinyal bearish itu ketika garis menembus ke arah bawah level 80. Saya juga menampilkan warna hijau dan warna merah. Bullish ini mengartikan naik dan bearish mengartikan turun, bagi Anda yang masih kebingungan untuk membedakannya. Selanjutnya mengenai overbought dan juga oversold. Overbought ketika garis stokastik sudah berada di atas level 80. Sebaliknya, oversold ketika garis stokastik berada di bawah level 20. Gitu. Selanjutnya, cara penggunaan sinyal buy maupun sinyal sell. Kita diberi sinyal buy ketika kedua garis yang tadi berpotongan ke arah atas. Saya ulang, ketika kedua garis itu berpotongan ke arah atas. Sebaliknya, sinyal jual ketika kedua garis saling berpotongan ke arah bawah. Kemudian mengenai sinyal divergent. Sinyal divergent ini sebenarnya saya sudah ulas berulang-ulang, di mana artinya adalah pergerakan harga yang berbanding terbalik dengan pergerakan garis stokastik. Kalau pergerakan harga naik, harusnya garis stokastik juga naik. Tetapi jika pergerakan harga naik, tetapi garis stokastik itu justru turun, itulah yang disebut dengan divergent. Itu
berbanding terbalik antara harga dan indikator. Jika kita membuka indikator stokastik, gambarannya seperti ini. Kita coba fokus hanya ke indikatornya saja. Yang perlu menjadi patokan atau pusat perhatian kita adalah garis 20 dan juga garis 80 sebagai level atas dan juga level bawah. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, di mana di atas 80 disebut sebagai overbought atau jenuh jual, di mana pada titik ini harga sudah mahal. Sebaliknya, ketika harga berada di bawah level 20 disebut sebagai oversold atau harga sudah murah. Kemudian mengenai sinyal buy dan juga sinyal jual yang sudah kita pelajari, yaitu ketika garis berpotongan ke arah atas. Perhatikan lasernya. Di sini berpotongan, kemudian ke arah atas. Di situ kita diberikan sinyal beli. Sebaliknya, sinyal jual itu ketika indikator stokastik saling berpotongan ke arah bawah. Di situ kita diberi sinyal jual. Sinyal beli ini yang disebutkan sebagai golden cross. Sebaliknya ini dead cross, perpotongan yang memberi sinyal jual. Sedangkan mengenai divergent, seperti yang sudah saya sebutkan itu perbandingan yang terbalik. Ketika harga di sini menunjukkan penurunan dari titik A, sebutin titik A, kemudian ke sini itu turun, namun sebaliknya di indikatornya di sini di titik A ini malah naik gitu. Jadi ini mengindikasikan berbanding terbalik antara harga dengan indikator. Akibatnya apa? Akibat dari divergent ini membuat reversal yang tadinya dia turun, dia reversal menjadi naik, uptrend gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke tradingview.com. Sebelumnya, untuk menampilkan indikator ini sama saja dengan cara klik indikator, kemudian ketik saja stokastik. Kemudian akan muncul gambar seperti ini. Selanjutnya, cara untuk setting. Anda bisa mengarahkan kursor ke sini, kemudian klik tanda setting. Nah, di sini saya sudah setting menjadi 1433. Kemudian di sini biasanya ini 80 dan 20. Itu cara settingnya. Ketika kita membuka salah satu emiten di sini, contohnya film. Salah satu syarat penggunaan indikator ini ialah sideways. Jadi pastikan ketika menggunakan indikator stokastik harus sideways gitu. Contohnya di sini saya sudah membuat support dan resistennya, di mana pergerakan harga masih tetap stagnan di dalam kotak support dan resisten. Kita diberi sinyal jual ketika berpotongan ke arah atas, contohnya di sini. Jadi kita diberi sinyal untuk membeli di sini dan juga memberikan sinyal jual di bagian sini ketika harganya sudah merah. Jadi dari golden cross sampai kepada dead cross, sinyal beli sampai kepada sinyal jual di sini, kira-kira kita diberikan profit sebesar 82% dalam jangka waktu 3 hari. Gitu. Hal ini juga berlanjut sampai seterusnya. Penggunaannya sama saja. Selanjutnya, mengapa indikator ini tidak cocok kepada pergerakan harga yang lagi memiliki tren, baik uptrend maupun downtrend? Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini pergerakan harga sedang uptrend. Bisa dilihat di sini sedang uptrend. Gitu. Saat pergerakan harga sedang uptrend, indikatornya menunjukkan sinyal yang sedikit ngaco. Jadi
ini saling berpotongan dan berada di daerah overbought gitu. Jadi tidak cocok pada pergerakan yang sedang uptrend seperti itu. Begitu juga sebenarnya bagi yang downtrend. Jadi ini cocoknya untuk pergerakan harga yang sedang sideways. Selanjutnya mengenai divergen. Saya sudah coba lihat tadi di sini salah satu contoh divergennya saya sudah berikan garis putih. Contohnya di sini titik A ke titik B. Pada pergerakan harga, ini menunjukkan adanya kenaikan. Dari titik A ke B ini sedang naik. Sebaliknya, di indikatornya, yaitu berada pas di bawahnya, dari titik A ke titik B, itu menunjukkan penurunan. Itu artinya berbanding terbalik antara harga dengan indikator. Akibatnya apa? Akibatnya itu reversal. Dari yang sebelumnya dia naik, akibat adanya divergen, dia menjadi reversal, turun ke bawah. Nah, seperti itulah penggunaan dari indikator stokastik. Intinya, pastikan pergerakan harganya itu sideways, dan saat itu Anda bisa menggunakannya untuk mendapatkan area overbought dan juga oversold. Anda mendapatkan sinyal divergen, Anda juga memiliki sinyal buy dan juga sinyal sell. Sekian pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti sampai pada akhir video. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.